Satu cerita lagi tentang pesugihan, dan cerita ini dikirim oleh Mas Agus. Tentu ini nama yang sangat umum ya, nama udah disamarkan sesuai dengan permintaan dari pengirim cerita sendiri. Jadi Mas Agus itu pernah pada suatu waktu dia memutuskan gitu, ingin melakukan sebuah praktik yang menyimpang, baik dari norma masyarakat gitu ya, maupun agama tentunya, yaitu adalah hal yang sangat dilarang, yaitu bersekutu dengan jin, iblis, segala macam untuk mendapatkan pesugihan tadi, untuk mendapatkan harta. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Cerita pesugihan dari Mas Agus ini berhubungan dengan sebuah gua, masih di wilayah Jawa Tengah. Sebuah gua yang konon menurut Mas Agus itu di dalamnya itu ada beberapa ruangan yang dianggap sama atau disebut sama orang-orang yang berada di gua tersebut, termasuk kuncinya itu sebagai kamar. Sebenarnya kamar-kamar itu sendiri gak layaknya sebuah kamar begitu ya. Itu kayak gua masuk dengan ukuran mungkin sekitar 5 kali 6 meter. Tingginya nggak terlalu tinggi. Nah, di sebelah kanan kirinya itu ada beberapa ruangan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruangan, itulah yang disebut kamar tadi. Suatu hari Mas Agus itu ketemu dengan orang. Orang yang memang dia itu sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, dengan hal-hal yang mistis, dengan hal-hal yang gaib, sampai akhirnya Mas Agus itu mendapat informasi tentang pesugihan tadi di sebuah gua, di suatu daerah yang agak sedikit tinggi. Daerahnya itu masih hutan-hutan, guanya pintu masuknya itu kecil, sekitar 1,5 meter, lebarnya sendiri sekitar 1 meter, dan disitulah tempat pesugihan itu terjadi. Mas Agus pun menghubungi orang tersebut, dikenalin, "Gus, kamu kalau misal positif mau ngambil itu, nanti tak kenalin sama orangnya." Anggap aja nih orangnya namanya Darman gitu, temannya Mas Agus itu. "Oke man, secepatnya man," katanya. Oke, nanti aku hubungin kamu ya." Kejadiannya belum lama, tahun 2017. Mas Agus pun ketemu sama si itu, sama Darman dan temannya tadi yang menunjukkan. "Mas, gimana prosesinya?" "Oh mas, gampang itu kok mas. Udah ada yang berhasil belum?" "Oh ada yang berhasil mas, dan yang namanya begini kan jodoh-jodohan juga mas." Mas Agus pun ngerti, karena dia juga udah denger-dengar gak semuanya 10 orang melakukan pesugihan itu biasanya yang berhasil itu sekitar 3 gitu. Artinya ya 30% doang yang berhasil. Itu sebuah kemungkinan yang apa ya, yang cukup kecil gitu ya. Jadi Mas Agus ya udah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya waktu itu Mas Agus sendiri tuh udah memikirkan, aduh kayak gini tuh dosa, nanti konsekuensinya gimana ya gitu. Udahlah nggak apa-apa wis gitu. Nanti aku juga mau nanya-nanya ini gimana. Nah, menurut penjelasan dari temannya Darman itu, anggap aja namanya Silo. Menurut Mas Silo itu, jadi gini Mas Agus, pesugihan ini tuh boleh dibilang kayak sebenarnya tuh nggak minta tumbal, katanya begitu. Nggak minta tumbal gimana mas, kita nggak harus nyediain setiap tahun gitu orang kayak gitu, atau 3 tahun sekali nyawa lah begitu. Enggak mas, cuman ini aja, nanti taruhannya Mas Agus sendiri, katanya begitu. Loh kok gitu, serem amat. Tapi tenang aja, maksudnya kalau misal Mas Agus udah melanggar perjanjian, barulah hal itu terjadi. Tapi selama nggak melanggar ya aman-aman aja gitu, kata Mas Silo tadi. Mas Agus pun karena udah dari awal sebenarnya udah tergiur, dan dia juga udah sempet mikirin kalau harus numbalin orang tuh ini kayak gitu. Dan bener-bener waktu itu menurut Mas Agus, dia itu boleh dibilang kayak udah buta loh. Dia itu kepikiran,
Kalaupun buat numbalin anak, ya sudah gitu. Tapi ya ini mohon maaf ya, maksudnya kawan-kawan jangan langsung nanti menjudge Mas Agus gimana. Kita tunggu dulu ceritanya sampai selesai. Waktu itu tuh sempat kepikiran seperti itu karena ya kebutuhan yang sangat mendesak gitu. Lebih ke untuk gaya hidup sih sebenarnya. Kalau untuk kebutuhan pokok sebenarnya Mas Agus sendiri udah masih bisa nutup atau mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Cuman untuk yang namanya gaya hidup ada nyamuk. Yang namanya gaya hidup itu agak susah diikuti sama Mas Agus. Dia pun akhirnya, ya sudah Mas, aku mau ke sana. Baik. Janjian ya tapi ya, kita ke sana malam Selasa. Oke, katanya, malam Selasa apa? Ya, rahasia pokoknya malam Selasa aja. Mas Agus, Mas Darman, Mas Silo, mereka berkumpul, ketemuan di satu titik, dan akhirnya mereka berangkat ke sana. Waktu itu dari rumah itu sekitar jam 2 siang, dan ditargetkan sampai ke sana itu kurang lebih sebelum gelap lah, mungkin sekitar jam 5 sore. Berangkatlah mereka pakai mobilnya Mas Silo waktu itu dijemput, jadi kayak benar-benar difasilitasi sama Mas Silo. Berangkat mereka bertiga ke sana. Nah, si Darman ini sebenarnya cuma nganterin doang. Gus, aku nganterin doang ya Gus ya, aku nggak ikut masuk ke sana ya. Iya Man, kamu pernah ke sana belum? Aku pernah nganterin orang ke sana. Berhasil nggak waktu itu? Waktu itu berhasil, kata si Darman begitu ya. Dan sepertinya di situ Mas Agus tuh kayak menangkap ini Darman kok jawabnya tuh singkat-singkat banget gitu. Seolah-olah dia tuh kayak ini jangan-jangan orang tuh nyembunyiin sesuatu atau gimana gitu pikirnya Mas Agus waktu itu. Udah mereka tuh jalan tetap sana. Singkat cerita sampailah mereka di lokasi. Lokasinya pun nggak terduga sama sekali sama Mas Agus. Ada sebuah gerbang, bukan gerbang ya, tapi lebih tepatnya kayak ada arca kanan dan kiri. Arca bentuk sesuatu, maaf nggak bisa digambarin detailnya. Arca itu seolah-olah kayak terbuat dari batu, kanan kirinya jalannya mungkin sekitar 2 meter lebarnya, dan mobil tersebut itu masuk ke dalam sana, ke dalam hutan, daerah yang masih hutan. Masuk terus ke sana lumayan jauh lah, ada mungkin sekitar setengah kilo dari situ. Nah, di sana ada kayak ruangan yang sedikit terbuka. Di situ juga ada beberapa mobil dan parkirlah mobilnya si Mas Silo di sana. Setelah parkir, Mas Agus turun, semuanya bertiga turun. Mas Agus sempat ngeliat-ngeliat ini di mana sih guanya gitu. Mas, masih jauh nggak? Nanya ke Mas Silo kan. Enggak kok Mas Agus, itu nanti ya kita jalan ke sana ke bawah, nanti ke sana nanti sampai kok, kata Mas Silo begitu. Oh iya. Mas Agus pun ngikutin ke sana. Oh iya, dari awal mereka tuh udah nyiapin senter, cemilan, ada bawa tikar juga kayak gitu, karena mungkin mereka akan mereka akan bermalam di situ. Perbekalan pun diambil, diangkut, dibagi rata mereka bertiga. Mereka pun jalan menyisiri sebuah jalan yang masih terbuat dari tanah, cuman memang di bawah-bawahnya itu kayak udah ditatain batu, dan seolah-olah jalanan itu udah sering dipakai buat lewat orang. Karena di situ Mas Agus nemu ada tisu, ada bungkusnya tisu, ada permen juga bungkusnya, ada bungkus-bungkus dari plastik yang memang nggak hancur. Oh, berarti daerah sini sering nih rame nih, ada sedotan juga waktu itu, berarti sering dilewatin sama orang. Mereka bertiga pun ke sana. Waktu itu mereka tuh nggak papasan sama siapa-siapa, jadi jalanan itu bener sepi. Turun ke bawah, nanti ngikutin jalur itu berkelok-kelok, ketemu ada pertigaan juga, ada perempatan. Tapi ini masih lurus terus ke sana, lumayan jauh ternyata. Adalah mungkin sekitar hampir nggak nyampe 1 kilo. Kurang lebih sekitar 700 meter mereka masuk ke sana. Jalan, hari udah mulai gelap. Senter pun dikeluarin karena di dalam hutan. Mungkin kalau kita ada di pinggir pantai gitu, mungkin nggak terlalu gelap ya, masih langitnya tuh kelihatan. Tapi karena di dalam hutan, rindang begini, ketutupan pohon-pohon begitu kan, jadi lebih gelap. Mereka pun mulai ngeluarin senter. Waktu mungkin sekitar udah jam 6 sore.
bahkan lebih, hari udah bener-bener total gelap. Ada suara azan kayak gitu itu masih kedengeran dari kejauhan. Mereka jalan menyusuri itu, senternya dikeluarin, corot. Mas Agus cuman ngikutin itu doang, Mas Silo. Sesekali Mas Silo, kita istirahat sebentar ya katanya. Dalam hatinya Mas Agus, wah istirahat berarti masih jauh lagi nih kata Mas Agus dalam hati. Yang lain pun setuju, istirahat sebentar cuman ngerokok doang. Di sana Mas Silo itu ada sesuatu yang berbeda menurut Mas Agus. Beda dengan Mas Silo yang sebelumnya. Saat ditanya, Mas, nanti gimana sih Mas prosesnya Mas? Susah enggak katanya. Ya nanti lihat sendiri aja katanya. Jawabannya tuh agak sedikit ketus. Tapi ya sudah mau gimana lagi. Mungkin Mas Silonya capek. Darman pun sama. Kalau ditanyain perihal sebelum-sebelumnya mereka yang berhasil atau enggak, itu jawabannya tuh akan cenderung singkat-singkat. Jadi tertangkap kesan seolah-olah mereka tuh udah nggak mau ngomongin itu gitu, udah lanjut jalan aja pokoknya kayak gitulah. Mas Agus pun akhirnya ya sudah mau gimana lagi, diem-dieman ya udah diem-dieman. Mereka bertiga pun jalan melanjutkan ke sana. Yuk kita jalan lagi. Sekitar 10 menit kemudian sampailah mereka di sebuah kayak pelataran, tempat yang agak sedikit bersih di sana. Ilalangnya tuh kayak udah nggak ada, mungkin karena sering diinjak sama orang ya. Agak sedikit datar, bukan agak sedikit datar, itu memang dataran. Tapi di samping-sampingnya itu masih banyak pohon, gelap. Di sana Mas Agus ngelihat ada lampu, kayak lampu-lampu lilin kecil-kecil seperti itu. Dari situ pun aromanya sebenarnya udah kecium. Ini udah deket nih, Mas Agus itu udah nyium bau-bau wangi, bau-bau kemenyan kayak gitu. Jangan-jangan tempatnya udah deket. Dan memang bener waktu itu mereka sampai di pelataran tadi, mereka berhenti di situ. Mas Agus tengok-tengok, oh itu guanya gitu. Ada lampu-lampu tadi, Mas Agus, oh itu jangan-jangan. Mas Silo pun ngebuka omongan. Mas Agus, kita udah sampai di sini katanya. Iya, nanti kita tunggu kuncinya ya. Mas Agus tunggu di sini aja sama Mas Darman. Nanti biar saya masuk dulu, saya ngomong, saya ngubungin ke itu tadi, ke kuncinya. Baik Mas katanya. Mungkin agak sedikit lama Mas Agus, enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Digelarlah tikar di sana deket pohon. Mereka tuh jadi bisa nyender sambil ngerokok nungguin gitu kan. Nggak ada temannya yang lain gitu, cuman mereka berdua doang, Mas Darman sama Mas Agus di luar. Mas Silo tampak jalan ke sana, dan saat dia mau memasuki gua, Mas Silo itu sempat duduk tapi pakai lututnya begini sambil kurang lebih, karena ngelihatnya dari belakang ya. Mungkin Mas Agus itu ngebayanginnya tuh tangannya kayak begini, ditaruh di depan dada, kayak ngasih kayak semacam penghormatan atau permisi atau gimana lah. Mas Agus juga nggak terlalu ngerti waktu itu. Mas Silo pun melanjutkan perjalanan ke sana, masuk ke dalam gua. Nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam, karena Mas Agus juga di luar. Mereka itu nungguin cukup lama, sampai kurang lebih sekitar setengah jam. Baru Mas Silo keluar dari tempat gua itu. Keluarlah Mas Silo. Akhirnya keluar nih si Mas Silonya. Iya, sabar Gus, tenang aja Gus, kata Mas Darman begitu. Menghibur ya. Dan Mas Silo pun ngedeket ke sana. Mas Agus, nanti sebentar lagi ya kuncinya akan ke sini. Iya Mas, aku mau ngerokok dulu katanya, dari tadi nggak ngerokok, asem kata si Mas Silo. Mas Silo pun ngerokok ya, tapi itu tadi mereka tuh nggak ada obrolan sama sekali gitu. Seolah-olah Mas Silo dan Darman saat ditanya-tanya mengenai rencana mereka hari itu tuh, mereka akan cenderung bungkam atau ngeles ke obrolan yang lain, atau nunjukin sikap kalau mereka itu nggak mau ditanya-tanya begitu. Akhirnya Mas Agus pun menyerah, ya udah diem aja, nungguin lah nanti kuncinya kayak gimana. Gak lama setelah itu keluar, ada satu sosok keluar dari gua itu, dan ternyata kuncinya itu adalah seorang perempuan, usianya sekitar 40 tahun. Dia pakai bajunya ya, baju kayak baju kebaya kayak gitu. Kayak pakai baju kebaya, keluar dari sana jalan pelan-pelan. Nyai, manggilnya Nyai si Mas Silo itu ya. Nyai,
Mas Silo berdiri, Mas Agus pun berdiri. Ini Mas Agus yang katanya mau ke dalam, mau ke gua gitu, mau minta sesuatu. Oh iya ya silakan. Mas Agus lahir, ditanya-tanya tanggal lahir begini. Oh, saya lahir tanggal sekian, tahun sekian. Sama si ibu itu, harinya berarti hari ini ya. Nah Mas Agus itu nggak ngerti gitu. Aduh Bu, kalau harinya saya nggak ngerti, saya lupa gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, saya tahu kok, kata si ibu itu. Iya, lahirnya hari ini. Ayo kita coba Mas, kita masuk ke dalam. Sewaktu Mas Agus masuk ke dalam, nah Mas Agus nanya, ini mereka ikut ke dalam enggak? Man, Mas Silo ikut ke dalam enggak? Enggak, kami nunggu di sini aja, biar kamu sama Nyai aja, katanya begitu. Mas Agus pun ngikutin Nyai, pelan-pelan. Nyainya juga terlihat begini, ngasih kode. Sini mas. Mas Agus pun ngikutin ke sana, masuk ke dalam gua tersebut. Ternyata masih agak sedikit ini ya, masuk lagi ke dalam situ, agak turun sedikit. Saat Mas Agus memasuki gua tersebut, Mas Agus itu ngelihat itu jalanan itu sempit, kurang lebih lebarnya cuma 1 meter. Dan mereka itu harus papasan dengan sesuatu. Mas Agus ngelihat ada 2 sosok hitam, kurus-kurus semuanya, kepalanya tuh botak, tingginya sama lah kayak tingginya Mas Agus segitu, cuman badannya itu lebih kurus. Mereka tuh lagi nandu sesuatu. Karena cahayanya minim, Mas Agus itu nggak bisa ngelihat jelas. Yang Mas Agus ingat, si kepala botak itu yang ngangkat begini ya, itu sempat ngelirik ke Mas Agus. Mas Agus sempat ngelihat matanya begitu. Matanya tuh putih semua. Ininya hitam semuanya. Begini nandu, dan di dalam tandu tersebut itu ada seseorang di sana. Seseorang yang Mas Agus tahu itu nggak pakai baju segini, ditutup pakai kain warnanya hitam. Hitam juga di situ kelihatan orang kok, tapi orang tersebut yang ditandu itu udah pucat. Ditandu begitu keluar, Mas Agus kan bertanya-tanya, ini kenapa orang ya? Ini kenapa orang, aku mau nanya sama Nyai. Aduh, tapi nggak enak, kata Mas Agus. Sampai akhirnya udah, mereka papasan. Kan agak susah juga, Mas Agus juga harus minggir-minggir begini, nempelin badan ke dinding gua tersebut. Sampai akhirnya mereka bisa keluar, Mas Agus bisa ngelihat jelas gitu. Kelihatan meskipun cahayanya minim, tapi lumayan cukup jelas lah kalau itu orangnya pucat ya. Mau nanya ke Nyainya, Mas Agusnya tuh bimbang gitu. Sampai akhirnya udah jalan sedikit di situ. Saat Mas Agus memasuki ruangan utama dari gua tersebut yang di awal tadi disebutin ya. Nyai nuwun sewu, saya tuh mau nanya. Iya, nanya apa? Itu tadi yang dibawa kenapa ya Nyai? Oh itu karena dia itu udah melanggar Mas, katanya. Udah melanggar perjanjian. Oh begitu ya Nyai. Itu kenapa ya Nyai? Ya nanti aja lah, kata Nyai gitu. Waktu kita itu terbatas Mas Agus, jadi nggak bisa lama-lama, kata si Nyai tersebut. Oh Nyai, mohon maaf. Iya. Udah kamu ikutin saya aja ya, katanya. Iya baik Nyai. Mas Agus pun ngikutin ke sana. Nyai itu duduk dengan kaki ditekuk ke belakang, tangannya begini. Mas, ikutin saya aja, katanya ya. Iya baik Nyai. Duduk dengan tangan begini, kakinya ditekuk. Mas Agus pun ngikutin sama. Cuman Mas Agus itu agak ke belakang. Kamu di belakang saya aja sini. Iya baik Nyai. Mas Agus pun di situ sambil begini. Nyainya tuh ngomong apa nggak jelas. Entah doa, entah mantra, entah apa, atau ngomong biasa. Mas Agus juga nggak terlalu tahu waktu itu karena nggak terlalu kedengeran. Begini tiba-tiba entah kenapa di ruangan itu yang memang dari awal itu baunya itu udah cukup menyengat, cukup ya. Kali ini bener-bener menyengat banget, yang namanya bau wanginya, bau kemenyannya itu sampai hampir bikin Mas Agus itu mual. Dan Mas Agus yakin ini bau tuh campur aduk loh, antara bau wangi sama bau nggak enak. Ini bau nggak enak apa ya, kok baunya anget-anget begini. Katanya
Setelah beberapa detik Mas Agus itu menyadari ini tuh bau bangkai. Bau bangkai yang bercampur bau wangi. Jadinya nguel begini. Bikin Mas Agus itu mual. Tapi itu ditahan sama Mas Agus. Nyainya ngelirik begini. Yang tenang Mas katanya. Enju nyai. Mas Agus tetap begini. Matanya pun akhirnya dimeremin begini kan. Ya merem lebih bagus kata si nyainya. Dan nyai itu terdengar lebih serius waktu itu. Nada bicaranya, ya merem itu lebih bagus. Mas Agus pun merem begini. Bau itu makin nguel, makin kuat. Sampai akhirnya apa? Ada satu sosok yang entah datang dari mana. Dia tiba-tiba muncul berdiri di depan si nyai tersebut. Sosok itu tuh gak jelas, kayak orang cuman ditutupin kain semuanya. Kainnya tuh warnanya putih. Putihnya itu putih bersih. Dan entah kenapa Mas Agus ngelihatnya tuh kayaknya seolah-olah itu tuh agak bersinar gitu. Mungkin karena gelap ini putih jadi kontras kali ya. Mungkin seperti itu, tapi Mas Agus ngelihatnya setelah melek gitu ya. Setelah nyai itu ngomong, Nuwun sewu Kanjeng siapa? Mohon maaf nggak bisa disebutin. Ini ada Mas Agus mau meminta sesuatu. Katanya begitu, kurang lebih seperti dengan bahasa yang halus. Sosok tersebut nggak menjawab apa-apa. Mas Agus saat nyai tersebut bilang, kan dia melek begini ngeliatin. Sempat kaget juga, loh ini datangnya dari mana gitu kan. Ini datangnya dari mana. Nah setelah itu siapa nyai tersebut tuh bilang, Mas Agus udah dikasih tahu sama Mas Silo belum? Belum nyai, belum. Ya sudah enggak apa-apa. Nanti Mas Agus milih ya, katanya begitu. Milih apa nyai? Ya udah nanti keluar, katanya begitu. Mas Agus benar-benar bingung di sana, tapi itu tadi dia harus bisa mengendalikan emosinya. Pikirnya Mas Agus, aku nggak boleh gimana-gimana, takutnya nanti aku yang dimakan sama si mereka ini. Pikirnya Mas Agus seperti itu. Udah Mas Agus pun diem aja nurut. Waktu itu udah melek lagi. Nahan bau ya, antara bau wangi sama bau gak enak itu. Ditahan terus sama Mas Agus tadi. Di tengah keheningan itu, di momen-momen mereka menunggu sesuatu yang kira-kira apa sih yang bakal terjadi nantinya, Mas Agus cuman merunduk begini, mata masih terbuka. Cahaya di sana juga cuman cahaya kayak dari lampu minyak, cahaya kecil-kecil ya. Yang waktu itu Mas Agus sendiri nggak terlalu detail merhatiin di sana lampunya tuh pakai apa, tapi ada penerangan. Tiba-tiba dari arah kamar kanan dan kiri, dari kiri satu, dari kanan satu, itu muncul ada dua sosok yang dua-duanya itu sangat kontras, bukan sosok yang sama. Yang di sebelah kanan itu ada seorang perempuan. Dia memakai bajunya tuh mirip kayak baju pengantin, pakai kemben, cantik banget. Begitu itu muncul ngedeket, Mas Agus tuh nyium bau wanginya. Dari arah kiri, ini yang paling ditakutin sama Mas Agus. Mas Agus itu juga sebenarnya agak sedikit penakut gitu. Jadi yang di sebelah kiri itu ada sosok pocong. Keluar dari sana, sosok pocong itu pun keluarnya itu jalan goyang-goyang begini. Mungkin karena kakinya diikat kali ya, mungkin susah. Jadi jalan goyang-goyang begini itu merapat dua-duanya di di samping sosok yang kecil itu tadi. Udah disebutin belum ya? Sosok mirip manusia yang ditutup semua pakai kain, tapi ukurannya tuh kecil, kayak mungkin anak usia sekitar 10 atau 11 tahun. Berdua di sana. Nah, nyai nengok ke belakang. Mas Agus, pikirkan baik-baik. Coba dipikirkan, mau pilih yang mana? Mau pilih pengantin atau mau pilih pocong? Katanya begitu kata si nyai. Mas Agus pun bingung gitu ya. Ini aku harus gimana nyai? Aku milihnya berdasarkan apa? Ikuti saja kata hatimu, kata si nyai tersebut. Mas Agus makin bingung. Kalau pocong nggak mungkin aku milih pocong. Kalau yang pengantin ini
Boleh juga, cuman aku nggak ngerti gitu gimana ceritanya. Ini adalah nanti yang akan nemenin kamu Mas Agus. Ini yang akan bantuin kamu, ini yang akan bikin kamu kaya. Kamu harus pilih di antara dua ini. Kamu harus pilih salah satunya, mau yang mana. Mau yang pengantin atau mau yang pocong. Mas Agus pun milih yang pengantin waktu itu. Nyai, aku takut sama pocong katanya. Aku pilih yang pengantin aja, kata si Mas Agus. Akhirnya apa? Baik, si pocong tadi itu mundur ke sana. Mundur dan masuk ke ruangan itu lagi, nggak kelihatan. Sementara si sosok pengantin itu pun, dia masih berdiri di sana, cuman agak mundur. Dia tuh mundur juga begini, cuman diem aja, cuman senyum, manis dan cantik. Si nyai tersebut itu ngomong lagi, Niki, pokoknya intinya ini sudah selesai, pengantin udah diambil, bagaimana Kanjeng, ini ya nggak disebutin ya. Si sosok tersebut itu kayak nunduk begini ya, dan setelah itu dia mundur, si pengantin itu pun mundur sama-sama. Yang di tengah tadi, yang ditutup kain, si Kanjeng itu, dia mundur dan menghilang di kedalaman sana, kedalaman gua. Sementara pengantin itu mundur ke arah kanan, masuk ke dalam ruangan itu lagi dan menghilang. Mas Agus, jadi begini, prosesinya udah selesai. Loh, cuman gitu aja Nyai? Iya, cuman gitu aja. Terus gimana Nyai? Aku nggak ngerti gitu. Katanya aku nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Baik, nanti aku jelaskan. Sebentar ya. Sini. Agak ngedeket kata Nyainya. Nah, di situ dijelaskan sama Nyai. Mas Agus itu udah milih pengantin katanya. Nanti pengantin ini yang bakal nemuin Mas Agus. Oh begitu ya Nyai. Kapan Nyai? Biasanya malam Jumat Kliwon. Nanti Mas Agus siapkan aja ruangan memang khusus untuk pengantin ini. Nanti akan nemuin Mas Agus. Silakanlah Mas Agus jadi pengantin lagi malam itu sama si ini, katanya begitu. Terus gimana Nyai? Gimana nanti aku bisa kayaknya begitu? Nah, langsung ditanyain seperti itu. Iya gampang, nanti usahanya Mas Agus itu akan besar katanya, itu akan gampang, akan dibantuin sama Nyai pengantin katanya begitu. Oh begitu ya Nyai. Terus apa lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nyai nuwun sewu, saya mau nanyain perihal tumbal itu gimana Nyai? Mas, di sini tuh nggak ada tumbal. Tumbalnya itu panjenengan. Kalau panjenengan melanggar perjanjian ini, ya kemungkinan panjenengan itu bakal diambil katanya begitu. Wah begitu ya, di situ Mas Agus dagduk, berarti aku yang bakal dimakan nih sama mereka, pikirnya Mas Agus seperti itu. Tapi dia pun gak menyerah. Udahlah, aku udah terlanjur ngambil waktu itu. Yaitu ya Mas Agus, nanti malam Jumat disiapin tempatnya ya. Kalau kecuali ya Mas Agus mau gagalin semuanya, ya udah nggak usah, katanya begitu. Mas Agus pun akhirnya diantar, ayo kita pulang, ayo kita keluar sekarang. Mas Agus pun diantar keluar sama si Nyai tersebut. Si Nyai tersebut ketemu sama Mas Silo, dan setelah pulang di mobil, Mas Silo, Mas Darman sama Mas Agus itu balik lagi ya ke mobil sana. Si Nyai tersebut itu ditinggalin di situ aja. Di dalam mobil, Gus, Mas Silo ngomong, Gus, kamu itu sebenarnya yakin enggak sih katanya. Nanyanya begitu Mas Silo. Maksud kamu gimana Silo? Maksud kamu gimana Mas Silo? Ya tadi aku dengar dari Nyai tersebut katanya kamu tuh nggak yakin katanya. Di situ Mas Agus sempat nunduk sejenak. Memang bener Mas, aku tuh nggak terlalu yakin soalnya aku nggak ngerti. Panjenengan ini si Darman juga ditanyain dari awal nggak ngejawab apa-apa gitu. Bukan gitu Mas Agus, maksud kami tuh begini. Biar Mas Agus itu nanti yang ngerasain langsung di sana gitu. Ya tapi kan aku butuh tahu dulu. Ya yang kayak gitu nanti kalau kami kasih tahu nanti panjenengan itu nggak jadi ke situ kayak gitu kan. Nanti ketakutan segala macam. Iya tapi kan ini taruhannya nyawaku, kata si Mas Agus seperti itu. Akhirnya udah
mereka sisa perjalanannya itu mereka saling diam. Mas Agus juga dalam hati itu ada sedikit penyesalan, ini gimana ya, sampai apa? Malam Jumat Kliwon itu masih agak sedikit lama. Mas Agus bingung juga di sana. Ini aku gimana ngomong sama istri gitu ya. Aduh pusing lah pokoknya. Akhirnya datang ke Darman. Man, aku mau ini mau musyawarah gitu. Mau musyawarah apaan? Ini kan tahu sendirilah begini. Iya. Terus aku harus gimana man? Gus, sebenarnya gini Gus, aku buka aja lah karena kamu temanku Gus. Kamu masih bisa narik diri kok, kata si Mas Agus, kata si Mas Darman sih. Maksudnya narik diri gimana? Ngegagalin ini. Iya, kamu masih bisa. Selama kamu belum melakukan ritual kedua. Ritual kedua itu apa? Ritual pertama itu kamu ketemu dengan calon pengantin kamu. Ritual kedua nanti kamu akan ya tahu sendirilah dengan pengantin kamu itu. Itu yang kedua. Selama kamu belum di ritual yang kedua, kamu kan baru yang pertama, baru ketemu gitu ya. Nah ini ritual benar-benar jadi pengantinnya kamu sama si itu. Sebelum terjadi, kamu itu bisa narik diri Gus. Ini aku ngomong sama kamu karena kamu temanku dan aku ngeliat kayaknya kamu ragu gitu. Iya man, aku emang ragu. Nah udah gini aja. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama Silo ya, katanya begitu. Iya aku nggak akan bilang-bilang. Udah, kamu gagalin aja. Maksudnya gimana? Cara ngegagalinnya gimana? Kamu nggak usah pakai nyiapin ruangan khusus. Terus udah malam Jumat Kliwon itu, kamu pergilah kemana lah. Kamu ikut pengajian, kamu ikut apalah. Pokoknya deket dengan orang-orang soleh, kata si Mas Darman seperti itu. Maksudnya gimana? Ya udah terserah kamu mau tidur di masjid, kamu mau tidur di mana terserah, kata si Mas Darman. Oh jadi gitu, aku menghindar gitu aja ya. Iya, kamu cukup menghindar gitu aja. Pokoknya malam itu kamu jangan merasa jadi seorang pengantin. Kamu nggak usah nyiapin ruangannya, kamu nggak perlu nyiapin segala sesuatunya, sesajennya atau apapun. Kamu nggak usah nyiapin. Udah kamu kabur aja, kamu pergi aja. Istriku gimana? Ini nggak ada urusannya sama istri kamu, kata si Mas Darman. Istri kamu udah, itu orang lain katanya. Ini urusannya kontraknya tuh cuma sama kamu doang kok. Tapi kan kalau begitu aku ngelanggar. Enggak, kamu tuh belum ngelanggar selama itu belum terjadi. Gus katanya begitu. Beneran deh, kalau kamu nggak yakin, nggak usah diterusin. Soalnya kalau sekali kamu udah masuk ke sana, udah kamu nggak bisa lepas. Sekali kamu ngelanggar, kamu nggak menuin setiap malam Jumat Kliwon, kamu akan diambil Gus katanya begitu. Beneran diambil dalam arti, ya kamu bakalan mati, kamu yang bakal dijadiin tumbal, kata si Mas Darman seperti itu. Ya udah man, itu beneran gitu doang. Iya beneran begitu doang. Malam Jumat Kliwon ini, kamu dari asar, selepas asar jam 4, udah kamu pergi aja ke musola, ke masjid atau apapun. Berdekatlah dengan orang-orang soleh itu. Udah. Sisanya nggak usah dilakuin. Nanti pengantin itu nggak akan datang kok. Tenang aja. Man, kamu ngomong begini, kamu pernah seperti itu man. Iya, ada beberapa orang yang aku bawa. Itu kayak gitu dan alhamdulillah selamat katanya. Kamu calo pesugihan pakai ngomong alhamdulillah segala, kata Mas Agus gitu. Ya kan aku masih masyarakat umum Gus gitu. Ya man, jangan lagi-lagi lah kayak gitu. Semoga ya kalau aku selamat. Udah man, gak usah begini-begini ya man, kasihan orang lain, kata si Mas Agus gitu. Iya. Akhirnya bener, tiba malam Jumat Kliwon, Mas Agus itu benar-benar resah dari pagi harinya. Ini gimana ya, nanti malam gimana ya. Akhirnya diturutin yang dibilang sama Mas Darman waktu itu. Sore hari Mas Agus itu udah cabut bilang sama istrinya, Mah, aku mau ke masjid, aku mau belajar di sana, katanya begitu. Istrinya ketawa, sejak kapan? Ya udah pokoknya sejak hari ini, nggak tahu aku udah tobat pokoknya begitu. Iya Mas, ya terserah Mas. Istrinya juga ya udah bodo amat gitu ya. Akhirnya Mas Agus bener-bener ke masjid di sana, ngobrol-ngobrol sama orang pinter. Dia pun kayak ya melakukan sesuatu yang baik di sana ya, ibadah dan yang lain-lain. Sampai malam Jumat Kliwon, bener-bener loh, Mas Agus waktu itu dia sesuatu yang aneh yang dialamin sama Mas Agus. Mas Agus itu cuma nyium bau wangi, ser bau wangi, tapi cuma sebentar dan waktu itu kurang lebih sekitar jam 9 malam. Sampai bau itu hilang, Mas Agus pun akhirnya tidur di masjid ditemenin sama si Marbot tukang yang jaga masjid ya. Tidurlah mereka di sana. Setelah ngobrol-ngobrol, keesokan paginya alhamdulillah aku masih hidup, aku nggak jadi pengantin. Akhirnya apa?
Darman nemuin Agus. Belum pulang ke rumah ya. Masih di masjid, Darman pun ke sana. Gus, Agus diteriakin begitu. Weh, man. Mas Agus pun keluar, gimana tadi malam? Gak terjadi apa-apa. Ya sudah, berarti kamu udah putus, kamu udah gagal, katanya begitu. Tapi aku gak apa-apa. Man, iya kamu gak apa-apa, tenang aja. Kamu gak apa-apa. Man, kamu sendiri gimana? Udah gak usah mikirin tentang aku. Dan udah, Mas Agus itu gak terjadi apa-apa ya. Selang 2 bulan kemudian, Mas Agus itu kaget. Dia itu dapat kabar duka. Darman itu meninggal. Meninggal dalam kondisi yang cukup aneh. Meninggal secara tiba-tiba. Sore harinya itu masih duduk-duduk sama tetangganya. Selepas maghrib sekitar jam 7 malam. Itu tiba-tiba Mas Darman itu meninggal. Meninggalnya di kamar, gak ada yang nemuin, gak ada yang tahu-tahu udah meninggal aja, dikira dibangunin gitu, nggak bangun-bangun, ternyata Mas Darman itu udah meninggal. Wallahu a'lam, apa yang sebenarnya terjadi, Mas Agus juga nggak ngerti. Ya, kurang lebih seperti itu. Mas Agus selamat sampai sekarang, akhirnya bisa berbagi cerita ini. Buat kawan-kawan yang berpikiran untuk melakukan pesugihan, sebaiknya jangan gitu. Jangan sekali-kali mendekati hal seperti itu. Konsekuensinya itu besar. Untungnya itu sedikit, resikonya itu lebih banyak. Jadi sebaiknya jangan. Ya itu aja. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di lapak horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.